Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di malam minggu yang sangat cerah ini, di malam minggu yang berbahagia ini. Kita kembali lagi di YouTube channel MF Indonesia yang pada kesempatan hari ini ya, kalau biasanya malam minggu itu tema kita berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan bisnis UKM gitu ya. Tapi khusus untuk malam hari ini kita spesial banget karena bintang tamu kita juga spesial. Kita mengadakan workshop tour ya dengan tema menjadi guide domestik dengan servis sekelas guide internasional ya. Tentu hal ini sesuatu yang sangat berharga sekali ya bagi teman-teman yang terutama bergerak di dunia pariwisata karena ini bisa akan mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman yang malam ini mengikuti agenda live streaming kita ya, sekali lagi jika teman-teman belum subscribe YouTube channel MF Indonesia, mohon dibantu untuk subscribe karena dengan teman-teman subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi YouTube channel MF Indonesia, teman-teman akan mendapatkan info-info terbaru maupun video-video terbaru live streaming dari MF Indonesia yang berkaitan dengan UKM, berkaitan dengan dunia pariwisata maupun berkaitan dengan bisnis. Ya, dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Ya, beliau adalah Humas DPC DIY dari Sleman atau Yogyakarta. Ya, kemudian beliau juga adalah salah satu konektor ya antara Kolombia dengan Indonesia ya. Dan satu lagi yang paling penting, beliau ini sudah melanglang buana, sudah keliling dunia. Kalau keliling Indonesia mah udah biasa ya, tapi ini sudah keliling-keliling dunia. Dan yang paling unik dan nanti bisa kita ambil ilmunya adalah bagaimana beliau ini ketika sekali trip atau sekali tour ya menjadi seorang tour guide maupun tour leader, itu sekali tour itu bisa langsung keliling Indonesia ya. Mungkin dari Jakarta ke Bali, ke Lombok, kemudian ke Toraja, kemudian ke Kalimantan, balik lagi ke Jakarta. Dan mungkin tidak afdol kalau saya utarakan semuanya detail di awal ini, dan tidak usah berlama-lama supaya diskusi kita ini lebih cair. Jangan lupa untuk siapkan kopi, jangan lupa siapkan camilan bagi teman-teman yang menikmati video pada malam hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, dan inilah profil dari beliau. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romi Maulidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Alvin. Siap, terima kasih banyak Mas Romi atas waktu dan kesediaannya untuk nanti ke depan sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman Mas Romi kepada kita semuanya. Mas Romi, bagaimana kabarnya sebelumnya Mas? Sehat selalu?
Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Alvin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa selalu Mas pokoknya. Di Jogja bagaimana ini kondisinya Mas? Hujan atau terang nih hari ini? Eh Tadi siang hujan, terus Hmm? saya dengar juga ada informasi apa Gunung Merapi juga cukup menggeliat ya. Saya Guys, bilang ya begitu. ya ya. Jadi karena memang ada gempa kemarin di selatan, Hmm, hmm, Pangandaran kalau nggak hmm, salah ya, hmm, 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 atau hmm, Indramayu ya. hmm, hmm, hmm. Terus mungkin memicu aktifnya gunung vulkanik yang ada di utara yaitu Merapi. Mungkin. Hmm, hmm, hmm. Tapi yang saya dapat kabar dari teman-teman memang ada aktivitas di Gunung Merapi. Tapi semoga saja em, semuanya masih aman, normal Hmm, hmm, hmm. dan selamat lah, gitu. Amin amin. Semoga tetap semuanya dalam keadaan aman dan apa namanya sehat-sehat semuanya lah ya. Dan Amin. mungkin bisa sedikit cerita kondisi pariwisata di Jogja untuk saat ini bagaimana Mas Romi? Karena kemarin kita dengar info teman-teman dari Jogja, sepertinya COVID ini tidak berlaku nih di Jogja nih. Ya, alhamdulillah untuk geliat pariwisata di Yogyakarta ini sudah merambat naik atau merangkak naik, Mas. Walaupun memang eh, agak susah ya. Tapi yang saya tahu, khususnya di Sleman, karena kan saya adalah Public Relations atau Humas DPC HPI atau organisasi tour guide yang ada di Sleman. Kebetulan saya humasnya dan di sana khususnya di Sleman atau di Yogyakarta secara umum memang kita membuka pariwisata untuk sekarang pasar nasional atau domestik seluas-luasnya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti selalu menjaga jarak, terus memakai masker, mencuci tangan, dan dengan adanya jaga jarak itu, jadi biasanya kapasitas yang diakomodir di suatu tempat wisata itu biasanya dikurangi, misalnya 50% atau berapa persen begitu. Nah, ini Tapi pada dasarnya sudah mulai naik ya Mas dan apa ya? Sudah pariwisata sudah mulai bisa jalan ya di Jogja sendiri ya. ya alhamdulillah Mas. Jadi Hmm. karena memang banyak orang yang mendambakan, menanti-nantikan, karena memang pandemi ini memukul sektor pariwisata sangat berat. Ya, Yes, betul-betul. dari semua aspek, dari penerbangan, terus restoran, perhotelan, eh, penjual makanan, oleh-oleh dan lain-lainnya juga semuanya sebelumnya tiarap, sama sekali Hmm. tidak ada pendapatan, tour guide juga Hmm, tidak hmm, ada, hmm, dan hmm, hmm, alhamdulillah sekarang sudah ada geliat, sepertinya sudah membaik seperti itu, dan hmm, hmm. saya harap memang dengan adanya protokol kesehatan semuanya bisa bertamasya, berkreasi, berkunjung dengan sehat dan selamat. Tetap Hmm, begitu. hmm. Amin amin ya robbal alamin ya. Kemarin juga kita dapat info dari teman-teman pelaku pariwisata, terutama teman-teman yang bergerak di perhotelan, Mas. Ini sesuatu info yang cukup luar biasa sebenarnya, karena mulai dari kemarin hari Rabu sampai besok hari Minggu, itu mayoritas hotel di Jogja itu full book semuanya. Itu artinya sesuatu yang luar biasa loh. Dalam kondisi seperti ini, meskipun ada sedikit pembatasan sosial ya, tapi memang benar-benar hotel di Jogja ini full book semuanya. Iya, memang saya juga apa keliling-keliling atau memantau situasi juga di Yogyakarta itu juga banyak hotel yang saya pikir parkirannya penuh sampai keluar begitu, dan mungkin memang sudah ada banyak orang yang ingin berwisata karena kan sudah 7 bulan kita stay at home begitu atau selalu ada di rumah, atau pergerakannya dibatasi, akhirnya karena ada libur panjang ini mereka berinisiatif untuk ke Yogyakarta, di mana kan Yogyakarta sekarang juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga pemerintahnya juga hati-hati
untuk menangani wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah, sementara yang kami tahu adalah Yogyakarta merupakan daerah yang perkembangan atau kasus positif coronavirus itu tidak terlalu tinggi begitu Mas. Jadi kan mungkin pemerintah sangat berhati-hati menanganinya dengan serius. Semua site atau tempat-tempat wisata dijaga dengan baik. Makanya kan harus ada koordinasi dari pemerintah daerah ke pemerintah kabupaten, dari pemerintah kabupaten mengumpulkan Darwis atau orang-orang yang bergerak di pariwisata agar selalu mengingatkan satu sama lain protokol kesehatan begitu. Jadi saya pikir geliat pariwisata sudah membaik di hotel-hotel di Yogyakarta sudah sudah banyak yang menginap, bahkan seperti yang Mas Alvin bilang mungkin sudah full book begitu. Jadi Betul. saya juga cukup senang untuk itu. Gitu. Betul. Dan itu kabar gembira bagi teman-teman mungkin yang mau berkunjung ke Jogja, mau berwisata ke Jogja, tidak usah khawatir, semuanya sudah aman dan terkontrol dengan manajemen yang bagus dari pemerintah Provinsi Jogja maupun pemerintah daerah maupun destinasi-destinasi wisata yang jadi tujuan ataupun favorit teman-teman semuanya. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan dan kalau mau berwisata tetap keep going on aja, it's okay. Oke, kembali ke Mas Romi lagi ya. Terkait dengan profil Mas Romi ini cukup unik ya, karena Mas Romi ini juga salah satu pendiri dari Espanyol para Indonesios. Nah, itu bisa dijelaskan Mas terkait program atau proyek Mas Romi ini. Ya, sebenarnya Espanyol para Indonesios, jadi bacanya Espanyol, jadi kayak Spanyol, Spanyol. Ya, Spanyol para Indonesios, artinya dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Spanyol untuk orang-orang Indonesia. Jadi saya inisiasi hal tersebut setelah kembali dari Kolombia. Setelah belajar bahasa Spanyol sekian lama, saya memulai belajar bahasa Spanyol dari 2013. Jadi sampai 2017 saya pergi ke Kolombia untuk belajar lebih dalam bahasa Spanyol. Setelahnya saya balik dari sana berinisiatif untuk mengajarkan orang-orang Indonesia tentang bahasa Spanyol, karena menurut saya ada banyak hal yang orang Indonesia belum paham, belum tahu manfaat dan kelebihan bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu alfabetnya sama dengan alfabet bahasa Indonesia, pakai ABCDE, terus pronunciation-nya, pengucapannya, pelafalannya sama, A, B, C. Jadi kalau misalnya kita membaca misalnya Alvin kayak gitu, ditulis seperti ALVIN terus dibacanya Alvin begitu. Tidak seperti bahasa Inggris yang pengejaannya susah, terus apalagi ketika ditaruh di dalam kalimat mendengarkannya juga susah. Jadi bahasa Spanyol ini lebih simpel dan lebih akrab dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi saya berinisiatif untuk mengajarkan orang-orang Indonesia melalui media sosial, karena kan lebih efektif. Nah, jadi karena basicnya media sosial, saya perkuat di WhatsApp group. Jadi di sana kita belajar writing, diskusi tentang grammar, kadang kita juga speaking yang kita adakan mingguan. Begitu, Mas. Nah, ini cukup unik Mas Romi ya, karena mungkin belum terlalu banyak yang paham dan belum familiar banget ya tentang bahasa Spanyol ini, terutama teman-teman yang ada di Indonesia ini. Tapi mungkin bisa diceritakan Mas, sejarahnya gitu ya, ketika Mas Romi mengambil bahasa Spanyol kemudian kok bisa sampai ke Kolombia, itu dulu seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan dan mungkin bisa juga untuk jadi motivasi teman-teman yang nanti melihat diskusi kita malam ini. Iya, begini Mas, awalnya saya ngambil bahasa Spanyol itu karena memang kepepet kali ya. Jadi the power of kepepet. The power of kepepet, oke. Saya mau terjun di dunia pariwisata waktu itu tahun 2012 saya sudah terjun. 2013 saya dapat lisensi, tapi saya berbahasa Inggris gitu. Awalnya saya berbahasa Inggris, tapi istilahnya kompetisi di antara guide-guide bahasa Inggris itu banyak. Jadi orang-orang yang sudah bisa berbahasa Inggris itu banyak. Akhirnya guru saya itu merekomendasikan atau menasihati saya agar
memilih suatu bahasa yang lebih spesifik, lebih sedikit yang bisa gitu. Jadi saya ditawarkan apa kira-kira antara bahasa Spanyol sama bahasa Itali. Nah, keuntungannya ketika bahasa Spanyol itu lebih banyak bahasa Spanyol orang-orang yang berbahasa Spanyol. Jadi perlu diketahui bahwasanya di dunia ini ada 21 negara yang memakai bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi mereka. Jadi 21 sebagai bahasa negara, Mas ya. ofisial, 21 negara. Ais. Jadi ada ya Spanyol di Eropa, di Afrika juga ada, di Amerika Latin itu hampir semuanya berbahasa Spanyol. Nah, setelah itu oke, saya mantapkan hati ngambil bahasa Spanyol. Setelah itu saya belajar dan alhamdulillah 2017 itu ada beasiswa untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia. Jadi Betul-betul. alhamdulillah saya terpilih untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia, dan juga karena memang sistemnya kita mendedikasikan sesuatu, saya mengajarkan orang-orang Kolombia bahasa Indonesia begitu. Karena kita sama, Mas, strukturnya sama, terus alfabetnya sama, pakai ABC, terus Pelafalannya sama hafalannya juga juga ya? sama, betul. Jadi kalau Oh. misalnya gratis, gratis gitu. Indonesia juga dibaca Indonesia. Jadi saya bicara begini ini juga apa ya, nggak ada perubahan. Aksennya juga sama, dialeknya juga sama begitu. Jadi menurut Oh. saya lebih mudah daripada bahasa Inggris. Gitu. Betul-betul, Mas. Kalau di Kolombia, kalau tidak salah Mas Romi kuliah di Universidad Gran Colombia Armenia. Betul, Mas Betul, Romi ya? betul, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas terkait dengan apa saja sih yang mungkin didapatkan Mas Romi selama di Kolombia? Karena kalau yang namanya program pembelajaran di luar negeri, itu tentu yang belajar kan bukan cuma orang Indonesia saja yang ada di Kolombia, tentu orang seluruh dunia juga ada di sana. Bisa diceritakan Mas benefit apa, kemudian hal-hal yang positif yang didapatkan Mas Romi selama di sana? Ya, sebenarnya kalau misalnya harus diceritakan banyak sekali ya Mas ya yang Iya banyak ya. saya dapat ya. Tapi yang saya sangat berkesan sekali adalah tentang istilahnya silaturahmi atau persaudaraan yang saya dapat di sana. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat sosial, yang sangat istilahnya merangkul, Mas. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, mereka ada apa kayak gitu, cerita, ayo cerita. Nah, jadi mereka itu kalau misalnya kita di jalan, kita disapa. Jadi tidak ada rasa individual, kamu orang Indonesia atau orang luar negeri atau orang yang nggak umum. Jadi mereka ayo kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi kita Empatinya sharing, tinggi gitu ya? iya empatinya tinggi. Jadi kalau misalnya kita ke sana, kita berbaurnya lebih cepat. Bahkan ketika kita tidak bisa bahasa Spanyol atau bahasa Spanyol kita masih berantakan, mereka mengajari sedikit demi sedikit. Tidak Bukan hanya membuli ya, Mas ya? bukan. Nah, itu Mas. Jadi mereka memaklumi. Jadi kalau misalnya ada konjugasi kayak gitu, tapi kita Iya, tidak iya. mengkonjugasikan, mereka tetap menghormati, tapi memperbaiki sedikit demi sedikit. Tidak hanya di kampus, di jalan, ketika kita di restoran, ketika makan, dimanapun orangnya sama, baik, care gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang relasi Mas ya. Jadi dengan saya ada di Kolombia itu karena mereka empatinya sangat tinggi, jadi saya punya banyak teman, punya banyak relasi, apalagi ada banyak teman-teman guide yang dari Asia. Saya alhamdulillah kenal hampir istilahnya seluruh negara-negara di Asia itu saya kenal guide-guide-nya. Walaupun hanya beberapa 1, 2, 3 orang gitu. Karena memang beasiswa ini diperuntukkan untuk tour guide yang untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia, dan kebetulan di sana saya berkenal dengan banyak guide gitu. Jadi sampai sekarang saya selalu keep in touch, selalu bersilaturahmi, dan kemarin alhamdulillah kita sukses untuk mengadakan acara reuni gitu. Jadi memang selain pengalaman yang sangat berkesan sekali, jalan-jalan terus tahu keadaan wisata, landscape di sana, budaya di sana, gastronomi di sana, yang saya tangkap adalah jiwa sosial orang-orang di sana gitu, Mas.
Sangat tinggi ya. sangat tinggi, betul. Betul sekali. Dan kalau bisa kita bilang, artinya jaringan yang dimiliki Mas Romi ini juga sudah sangat luas. Mas Romi mau kemana-mana itu banyak temannya dan nggak bingung Insya, kesasar gitu Mas ya. insya Allah Mas. Oke, siap Mas Romi. Dan sebelum kita masuk ke ranah turnya Mas Romi, ini sedikit mungkin bisa di-sharing info ke teman-teman semuanya. Program yang diikuti Mas Romi ini apakah juga bisa diikuti rekan-rekan kita yang lainnya untuk beberapa waktu ke depan ya, kalau mungkin COVID sudah mulai mereda? Iya, betul. Jadi program yang saya ikuti pas waktu saya ke Kolombia itu adalah program Elevocalae. Elevocalae Mhm. namanya. Jadi simpelnya itu adalah program dari pemerintah Kolombia untuk Mhm. mengajarkan bahasa Spanyol ke orang-orang di luar Kolombia. Jadi siapapun orang-orangnya dari kalangan manapun, dari profesi manapun bisa mendaftar gitu. Mhm, mhm. Nanti yang menseleksi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri Kolombia. Jadi memang dari pemerintah Kolombia mendelegasikan ke Kementerian Luar Negeri. Nah, di sana dibentuklah organisasi khusus yang bertugas untuk menseleksi. Misalnya tahun 2017 itu memang dipilih tour guide dari Asia gitu. Terus pelajar-pelajar yang concernnya tentang Kolombia atau bahasa Spanyol atau Mhm, sejarah mhm. tentang bahasa Spanyol atau Spanyol itu Mmm. sendiri. Mhm, Jadi mereka mhm. diundang ke sana, diajarkan untuk belajar bahasa Spanyol, mengenal budaya, landscape dan macam-macam. Dan setelah kembali mereka juga men-share atau memberitahukan dunia bahwasanya Kolombia itu aman, Mhm. mudah dikunjungi, mereka bersahabat begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian berminat untuk mendapatkan beasiswa ini atau untuk adik-adiknya atau sepupu-sepupunya atau anak-anaknya yang Mhm. berminat untuk ke Kolombia Mhm. mendapatkan beasiswa ini, jadi kesempatannya sangat terbuka sekali. Mhm, Karena mhm. tiap tahun itu ada dan kebetulan di alumni saya itu ada 7 orang yang terpilih untuk berangkat ke Kolombia. Yang Mhm, mhm. 2018 kalau tidak salah itu sekitar 8, 9 orang dan 2019 itu ada 11 orang. Jadi kesempatannya sangat luas sekali. Ya, tua Jadi sekali, betul. tinggal diniati saja karena kesempatannya cukup besar, sangat Mhm, luas, sangat mhm. terbuka. Tiap tahun itu ada, tapi karena 2020 ini ada COVID makanya ditiadakan. Tapi Mhm, biasanya mhm. setiap tahun ada gitu. Tiap tahun ada ya. Ya. Oke, nah, apakah itu juga terbatas usia juga, Mas Romi? Oh ya, untuk usia ada pembatasan. Jadi Ada pembatasan? usia pendaftaran itu di bawah 40 tahun pada tanggal Mhm. pendaftaran gitu. Oh, di bawah 40 tahun pada saat tanggal pendaftaran. Oh ya. Jadi Oke, kalau oke. misalnya pada waktu mendaftar kita 39 tahun kayak gitu boleh, Mhm. tapi tidak boleh melewati 40 tahun. 40 tahun. Saya pikir Oke. milenial-milenial itu mempunyai kesempatan yang besar untuk Bisa. traveling ke Kolombia, negara yang Betul, sangat betul. jauh. Karena Kolombia itu ada kita ada di sisi yang berbeda, Mas. Di Kolombia itu berbeda 12 jam pas dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita sekarang jam berapa nih? Jam setengah 8 atau 8 jam ya. 8 ya, Mhm. malam. Di sana jam 8 pagi. Jadi Mhm. di sana itu Minggu jam 8 pagi, sementara kita di sini Minggu jam 8 malam. Nah, dengan beasiswa ini kita sudah belajar ke sana, visa dibayarin, tiket dibayarin, akomodasi dibayarin, di sana disediakan tempat kursus, universitas, Mhm. semuanya dijamin dan kita tinggal belajar dan berdedikasi di situ. Betul, betul, betul. Artinya yang disampaikan Mas Romi tadi, selain ini kesempatan emas bagi teman-teman yang mau mendalami belajar bahasa Spanyol ya di Kolombia, siapapun bisa juga. Dan yang pasti adalah momentum yang sangat bagus untuk membangun relasi. Karena apa? Karena bukan cuma orang Indonesia saja yang ada di sana dan bukan kita hanya berinteraksi dengan orang Kolombia saja, tapi hampir dengan orang di seluruh dunia.
Oke, dan mungkin akan ada pertanyaan terkait teknis tur Mas Romi ya. Mungkin nanti Mas Romi bisa cerita alasan mendasar nih kenapa menjadi tour guide dengan spesialis bahasa Spanyol ya. Tapi jangan dijawab dulu Mas Romi. Mari kita rehat sebentar, kita simak dulu pariwara berikut ini. Oke, baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya masih setia bersama kami di YouTube channel MF Indonesia, di mana pada malam hari ini kita kembali lagi dengan workshop tour bersama dengan Mas Romi Maulidi terkait dengan topik kita malam hari ini, yaitu menjadi guide domestik namun dengan servis sekelas guide internasional. Tadi sebelum jeda kita sudah kasih bocoran kepada Mas Romi dan teman-teman semuanya. Mungkin bisa diceritakan Mas, alasan paling mendasar nih dan mungkin yang menguatkan Mas Romi kenapa kok ngambil spesialis bahasa Spanyol nih untuk menjadi tour guide? Ya, pertama karena memang saya suka traveling itu ya. Saya suka traveling, saya suka sharing tentang banyak hal. Jadi Betul. di pariwisata atau di dunia perguidingan kita bisa sharing banyak hal tanpa ada batasan gitu. Tentu saja ada batasan norma-norma yang kita tidak boleh seperti ras, sara gitu tidak. Betul. Tapi kita bisa sharing banyak hal. Kenapa saya memutuskan untuk bahasa Spanyol? Karena yang pertama itu awalnya memang ketika bahasa Inggris kita terlihat lebih general, lebih umum. Jadi kita bisa menservis banyak orang dari banyak negara, misalnya Amerika, Eropa, dan lain-lain. Tapi ketika kita berkompetisi di ruang itu, ada banyak sekali kompetitornya. Betul. Nah, karena itu saya memilih untuk lebih spesifik lagi. Spesialisasinya di bahasa Spanyol. Nah, jangan lupa, seperti yang saya bilang tadi, Mas, ada 21 negara yang secara resmi, official, itu bahasa dalam negerinya atau bahasa resminya bahasa Spanyol. Jadi itu juga cukup luas sekali, cukup besar sekali ininya, peluangnya, marketnya. Betul. Dan mereka tiap tahun ke sini itu juga cukup banyak. Dan tidak ada rehatnya, misalnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya summer di Eropa, atau kita itu musim panas lah, kalau musim panas di sini sekitar Mei sampai Oktober atau November segitu, itu orang-orang Eropa, Spanyol dari Eropa itu datang ke Indonesia. Ya. Itu waktu untuk kita menservis atau kerja dengan orang-orang Spanyol di Eropa. Tapi setelah itu antara November sampai April ada banyak orang-orang yang berbahasa Spanyol dari Amerika Latin, dari Meksiko, Argentina, Puerto Rico, Chile, dan lain sebagainya, itu yang datang ke Indonesia.
Jadi setiap tahun itu kita ada gitu. Jadi marketnya memang banyak. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang mampu melihat market tersebut dan juga Betul. dengan keterbatasan bahasa. Karena memang orang Spanyol itu bukan tidak mau belajar bahasa lain atau bahasa Inggris, tapi mereka susah gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu ingin travel ke sebuah negara, mereka ya udah nekat gitu dengan bahasa Inggris seadanya. Dan kalau misalnya mereka itu bertemu dengan orang lokal yang bisa bahasa Spanyol lancar atau bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, mereka akan senang. Betul. Jadi Kalau itu salah satu alasannya gitu. Alasannya ya, betul. Dan kalau tidak salah di Asia Tenggara sendiri Filipina juga menggunakan bahasa Spanyol juga, Mas Romi ya? Iya, betul. Betul. Dan selain 21 negara tadi tentu potensinya sangat banyak, dan satu hal penting yang mungkin bisa diambil pelajaran tentang diskusi kita malam hari ini yang sebelumnya sudah dijelaskan Mas Romi, teman-teman bisa untuk mengambil ilmunya. Apa itu? Terkait satu dengan diferensiasi. Artinya apa? Mas Romi ini sudah mempraktekkan sebuah ilmu marketing yang luar biasa terkait bagaimana melihat potensi pasar dengan melihat diferensiasinya. Kalau di sini general banget untuk bahasa Inggris itu sudah banyak, Mas Romi mengambil sisi yang lain tentu dengan survei market terlebih dahulu dan mengambil bahasa Spanyol. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat keren, Mas Romi, kalau menurut saya pribadi ya. Dan selanjutnya terkait juga dengan hukum supply dan demand ya. Artinya kan tidak banyak orang yang bisa bahasa Spanyol. Sementara 21 negara tadi ketika masuk ke Indonesia, mereka tentu butuh orang atau butuh target yang bisa bahasa Spanyol. Artinya supply-nya ini tidak terlalu banyak, mungkin Mas Romi dengan beberapa rekan yang bisa bahasa Spanyol, tapi ke turis atau tamu yang datang itu banyak sekali. Artinya kalau bisa dibilang, kalau kondisi normal mungkin bisa dibilang 365 hari itu nggak pernah istirahat gitu, Mas Romi ya? Ada istirahatnya, Mas. Oh, ada istirahatnya ya? Ada. Karena kan kita juga secara fisik kita harus istirahat. Tapi saya ingin bilang bahwasanya karena marketnya besar, jadi orang-orang itu silih berganti dari berbagai negara berbahasa Spanyol ke Indonesia. Tidak hanya dari Eropa, dari Amerika Latin juga, dan bahkan betul. Di Amerika itu ada sekitar 35 juta orang yang berbahasa Spanyol. Imigran-imigran itu. Imigran di Amerika sendiri, Mas ya? Iya, di Amerika itu adalah bahasa Spanyol itu adalah bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Jadi itu juga pas market yang sangat besar sekali gitu. Nah, gini, seperti yang Mas Alvin bilang, ketika kita ada kue besar, betul. tapi banyak peminatnya atau banyak yang mau makan, kita hanya kebagian secuil gitu. Tapi kalau misalnya ada kue kecil gitu, yang peminatnya 3 orang, jadi kita bisa berbagi lebih banyak porsinya ya. Ya, porsinya lebih banyak. Nah, di situ logikanya begini, ketika kita terjun di bahasa Spanyol, kita lihat saja kampus yang mengajarkan bahasa Spanyol itu sedikit, bahkan tidak ada di Indonesia itu. Iya, betul. Coba kita lihat, mungkin di Jogja itu ada UGM, UNY, kalau di Jakarta itu yang ngetren itu UI, ITB, dan macam-macam. Tidak ada, saya dengar jurusan bahasa Spanyol itu tidak ada. Kalau bahasa Inggris, Perancis ada, Mas ya, tapi kalau Spanyol bahasa Inggris, Perancis itu banyak. Rusia ada, Korea, Jepang apalagi. Iya, betul. Bahasa Arab ada, tapi bahasa Spanyol tidak ada. Karena kampusnya tidak ada, pabriknya tidak ada, sementara betul. demand-nya ini banyak, akhirnya betul. butuh istilahnya agen yang banyak. Tapi ketika agennya sedikit, akhirnya kan jadi rebutan agen-agen ini. Iya. Nah, jadi begitu. Analisanya seperti itu. Jadi memang kita punya market yang besar, tapi karena pencetak guide-nya itu sedikit atau pencetak pemandu wisatanya yang bisa berbahasa Spanyol itu sedikit, entah institusi, kursus atau kampus bahkan tidak ada, bisa dibilang tidak ada, makanya persaingannya sangat sedikit gitu, Mas. Betul. Oke, Mas Romi. Dan
mungkin ini satu hal yang cukup menggelitik Mas Romi ya. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman tour guide yang ada di Bali, kemudian yang ada di Korea juga. Orang itu lebih mengenal Bali daripada Indonesianya. Nah, Mas Romi ini ketika memperkenalkan orang untuk tur ke Indonesia, ini caranya bagaimana Mas? Apakah juga Bali dulu sebagai daya tariknya, atau ada lain yang Mas Romi perkenalkan tentang Indonesia? Kalau saya biasanya memperkenalkan Indonesianya. Jadi kan ada banyak hal yang kita bisa lihat dari Indonesia. Misalnya saya sekarang pakai batik. Nah, ketika saya di Kolombia itu saya akan istilahnya menjadi duta kecil ya, bukan duta besar, duta kecil dari Indonesia. Nah, yang dilihat pertama oleh orang itu adalah penampilan. Nah, penampilan itu kita harus mengesankan. Jadi awal yang dilihat, itu baju apa? Kayak gitu kan? Betul. Baru kita menjelaskan, ini batik. Jadi kita jelaskan sejarah batik, pembuatannya. Jadi pembuatannya tidak di pabrik seperti pembuatan pakaian-pakaian yang umum. Nah, kita jelaskan ini dari dari wax, terus ditulis, bisa menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang mereka, masa sih buat kayak gituan bisa menghabiskan berhari-hari, minggu, sampai tahunan gitu. Oh iya, kayak gitu. Dari situ kita awalnya memperkenalkan sesuatu tentang Indonesia. Jadi kita tidak harus memperkenalkan secara spesifik Bali dengan keindahannya. Karena walaupun memang indah dan memang sudah terkenal, tapi dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya, yang bisa kita peragakan. Misalnya batik, atau apalah, atau bahasa Indonesia. Karena saya juga mengajar bahasa Indonesia di sana, saya ajarkan grammarnya yang sama. Ternyata bahasa Indonesia itu mudah ya, kayak gitu. Jadi mereka, betul. Ketika mereka tahu kalau misalnya bahasa Indonesia itu mudah dan mereka itu bisa melafalkan, bahkan bisa membuat kalimat, kan ada rasa timbul rasa ingin untuk pergi ke negara native-nya. Betul. Mas Alvin itu bisa bahasa Turki misalnya, kan pasti ada keinginan untuk mau praktek nih ke Turki, atau pengen jalan-jalan ke Turki, praktek langsung gimana sih rasanya ngobrol langsung dengan bahasa Turki dengan orang-orang Turki langsung. Nah gitu. Jadi tidak hanya Bali, jadi kita bisa mempromosikan sesuatu yang kita punya. Jadi dari contoh tadi misalnya batik, nah menimbulkan bukan kecurigaan, istilahnya penasaran. betul. Penasaran dari orang-orang itu, dan kita mulai mungkin nanti sampainya ke Bali juga atau ke tempat-tempat lain. Nah, gitu. Tapi tergantung audiensnya juga, mereka tertariknya di apa gitu. Betul. Tapi yang disampaikan Mas Romi tadi sangat-sangat logik dan itu mudah sekali untuk dipraktekkan, dan ketika market melihat itu mudah banget untuk memahaminya. Karena langsung melihat, kemudian langsung mengerti bahwasannya apa yang dipakai Mas Romi adalah salah satu tradisionalitas dan ciri khas dari negara kita sendiri, negara tercinta Indonesia ini. Orang jadi lebih pengen tahu ya, lebih penasaran. Kemudian kita explain lebih jauh tentang hal tersebut. Kurang lebih seperti itu Mas Romi ya? Iya, betul. Oke, siap. Nah, kita akan rehat sejenak teman-teman, dan kita akan lanjut diskusi lebih jauh terkait dengan bagaimana Mas Romi ini ketika servis turis-turis dari negara-negara dengan basic bahasa Spanyol, dan bagaimana bisa memaintenance mereka hingga akhirnya merekomendasikannya ke teman-temannya dan balik lagi untuk berkunjung ke Indonesia. Seperti apa nanti tips dan rahasia dari Mas Romi yang akan di-share ke kita semua? Mari kita simak dulu pariwara berikut ini. Bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya.
Ya, terima kasih teman-teman semuanya masih bersama kami di live streaming YouTube MF Indonesia pada malam hari ini. Kembali lagi kita masih bersama dengan Mas Romi Maulidi ya, dan kita ingin tanya lagi nih Mas Romi nih. Mungkin sebelum kita bahas tentang bagaimana kita servis tamu-tamu dari negara-negara yang memiliki bahasa Spanyol atau berbasic bahasa Spanyol, bisa dijelaskan Mas terkait dengan karakteristik customer-customer dari negara-negara yang berbahasa Spanyol tersebut. Misalkan customer dari Spanyol sendiri yang ada di Eropa, kemudian yang ada di Argentina, Chile, itu seperti apa Mas karakter-karakter mereka? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, jadi kalau misalnya orang-orang Amerika Latin itu tidak jauh beda dengan orang-orang Indonesia, gitu. Jadi kita harus tahu nih ya, kesukaannya mereka, terus mereka itu cenderungnya apa, seperti apa, dan bagaimana. Itu akan menentukan bagaimana kita menservis mereka. Jadi jangan sampai kalau misalnya mereka ini orang-orang yang sangat sosial, sangat friendly kayak gitu, terus kita serius, kayak gitu mereka jadi gak nyambung. Nah, kalau misalnya orang-orang dari Amerika Latin, ini mereka itu sangat welcome, sangat friendly, gitu Mas. Sangat friendly. Jadi ketika kita menservis mereka itu tidak harus seperti customer dengan client atau kita adalah penyedia jasa. Atau hanya sekedar hubungan bisnis, begitu enggak? Iya, betul. Tidak hanya mereka itu, saya bayar kamu harus menservis saya, enggak, tidak bosi. Itu salah satu kelebihan mereka. Jadi friendly aja. Oke, kita ngetur sepanjang perjalanan itu tidak ada masalah, saya happy, keluarga saya happy, yang jalan-jalan ke sini, oke, itu tidak apa-apa. Jadi kita membuat tour itu se-friendly mungkin, seenak mungkin gitu. Dan jangan lupa kita tanya maunya mereka itu apa, ekspektasinya seperti apa, mereka itu mengenalnya tentang apa, terus nanti mereka itu pengennya bagaimana gitu. Itu untuk yang Amerika Latin. Kalau misalnya yang Eropa, biasanya mereka lebih serius gitu ya, lebih sedikit serius. Mereka cenderung untuk menjaga jarak sedikit, tidak seperti di tamu-tamu lain seperti Perancis, Jerman. Mereka lebih detail Mas, detail to information, history dan bla 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 kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya menservis, karena saya juga kadang bawa tamu dari Perancis, Amerika dan Jerman dan lain-lain juga. Jadi mereka itu attention to detail atau attention to information-nya itu lebih. Misalnya kita harus menjelaskan tentang Borobudur, itu detail dari awal pembuatannya, terus namanya siapa, tahunnya bagaimana, tahunnya berapa, nah kayak gitu. Nah, dan mereka itu interaksi untuk bertanya tentang informasi itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Sangat detail ya. Jadi seperti sekolah gitu loh Mas. Sekolah tapi di alam. Betul. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang Spanyol atau berbahasa Spanyol itu mereka lebih enjoy. Seperti kayak orang Indonesia kalau misalnya liburan. Jadi mereka itu lebih ke aku ini udah stres di rumah. Kalau misalnya mereka bulan madu ke Indonesia. Wah, kita ini minggu-minggu kemarin itu sibuk ngurusin undangan, ngurusin pernikahan ini. Aku nggak mau informasi terlalu detail. Yang penting aku tahu informasi ini. Habis itu yang penting aku dapat momen dokumentasi yang bagus dan itu sudah cukup. Nah, gitu. Ada yang begitu. Sangat sedikit sekali yang intensi untuk mendengarkan cerita yang lama. Betul. Sebagai tour guide kita harus tahu kondisi tamu atau yang ekspektasi tamu. Misalnya ya, Mas Alvin ini pengennya lebih
lebih ke informasi tentang Borobudurnya. Nah, kita kasih tahu informasi tentang Borobudur sedetail mungkin. Tapi kalau misalnya Mas Alvin itu tidak tertarik, masa ya kita selalu Paksakan gitu ya. menjejali, dicekoki tentang Borobudur kayak gitu, padahal kan sudah, aduh, mimik muka itu kan tidak pernah bohong ya. Yes, betul sekali Mas Romi. Jadi kita harus juga menyesuaikan. Nah, makanya kan harus ada interaksi. Ada pertanyaan enggak, kalau misalnya enggak, memang itu harus diakhiri, disudahi, kita ganti topik lain gitu. Jadi secara general, secara umum, konklusinya adalah orang-orang berbahasa Spanyol itu tidak terlalu serius, attention to detailnya itu tidak terlalu setinggi orang-orang di negara-negara Perancis, Jerman, Belanda atau Amerika kayak gitu. Yang penting mereka enjoy, perjalanannya menyenangkan, mereka seneng dapat dokumentasi yang bagus. Saya kira itu. Jadi kita bisa menikmati juga dengan mereka. Gitu. Betul. Jadi lebih kayak temen gitu ya Mas, kalau tamu-tamu yang berbasic bahasa Spanyol itu ya, karena lebih rileks, lebih santai gitu ya. Iya, jadi kita bisa selfie bareng kayak gitu. Selfie bareng terus diupload bareng kayak gitu. Terus bisa chattingan kayak gitu Mas. Dan tidak semua negara seperti itu. Tapi orang-orang di negara-negara berbahasa Spanyol kita bisa melakukan hal itu gitu. Nah, ini terkait dengan ketika mereka ingin mengadakan tur atau kunjungan ke Indonesia ini, Mas Romi. Mungkin kan seperti yang Mas Romi sering share kepada kita juga, ketika berkeliling atau membawa tamu berkeliling Indonesia ini, itu apakah mereka memang berdasarkan permintaan dari mereka, atau Mas Romi merekomendasikan juga, bahwa tempatnya seperti ini, kita kunjungan ke pulau ini gitu? Nah, untuk itu tergantung ya, kita dapat koneksinya itu langsung atau dari travel. Karena kan ya, saya betul. Dualisme nih ya, saya freelance, tapi juga kadang saya kerja ke travel gitu. Nah, kalau misalnya di travel, mungkin mereka sudah punya pakem sendiri tentang program-program, misalnya Jakarta, terus ke Jogja, Bromo, Bali, dan selesai di situ. Tapi kalau misalnya ada teman dari tamu yang pernah kita servis, yang pernah kita bawa, dan dia merekomendasikan, ini loh ke Romi, nanti kamu tanya aja di sana. Nah, kita basicnya itu konsultasi. Jadi kita lebih konsultan. Jadi kita nanti, harinya apa, penerbangannya seperti apa, kira-kira efektivitasnya kita dari mana dulu, misalnya dari barat dulu atau dari timur dulu. Kita start dari Bali dulu, baru ke Jakarta, dari Jakarta dulu ke Bali gitu. Jadi kalau misalnya saya merekomendasikan misalnya dari Jakarta, terus kalau misalnya mau explore Indonesia secara umum, nanti saya sebutkan spot-spotnya yang dikunjungi orang-orang atau klien-klien saya yang mainstream. Kalau misalnya mereka punya minat khusus kayak gitu, nah saya juga rekomendasikan, kalau misalnya punya minat khusus surfing atau mau tahu tentang budaya lokal atau tentang sejarah-sejarah lebih spesifik, kita sharing dengan mereka gitu. Jadi based on permintaan mereka gitu. Custom lah lebih tepatnya, Mas Romi ya. Iya. Oke. Kemarin Mas Romi juga sempat share satu buah video dan foto di WA story-nya ya, ketika Mas Romi mengunjungi Toraja. Kalau tidak salah tamunya dari mana itu, Mas Romi? Itu dari Spanyol, Mas. Dari Spanyol. Nah, itu apakah memang rekomendasi dari Mas Romi, ataukah mereka memang tertarik dengan budaya dari Toraja sendiri? Itu berdasarkan konsultasi, karena biasanya tamu-tamu itu kan sekarang punya internet ya. Betul. Jadi mereka punya internet, terus mereka mengakses di internet itu destinasi-destinasi populer di Indonesia gitu. Nah, mereka mencatat tuh ya. Mereka mencatat. Setelah itu mereka mengkonsultasikan, Romi, saya ingin bertanya ke kamu tentang misalnya orangutan. Kita jelaskan orangutan itu bagus. Terus idealnya kita mengunjungi di sana itu berapa lama? Karena kalau misalnya terlalu lama itu kita spend banyak uang.
dan mungkin bosen kalau misalnya terlalu sebentar, itu Betul, juga betul, betul. momennya itu nggak dapat gitu. Nah kalau misalnya di Toraja itu memang mereka ini dapat dari video YouTube kayak gitu. Jadi mereka itu lebih aktif untuk mencari informasi apa tentang sesuatu yang mereka belum tahu gitu, Mas. Nah, Jadi ini ada mereka beberapa foto dari Mas Romi, mungkin bisa dijelaskan ini Mas. Wah, dengan ibu-ibu juga ini. iya. Terkait kegiatan tripnya Mas Romi. Nah, ini kebetulan kita arrange trip bareng dari Malaysia dan Singapura. Dari memang ibu-ibu ini istilahnya alumni apa SMA yang mereka itu pengen ngetrip dan kita arrange-kan apa tripnya atau apa schedule-nya, itinerary-nya hari ini kemana, besok kemana, kiranya efektif dan efisien. Terus nginepnya di mana, pakainya apa, dan Betul, betul, betul. ya ini berakhir di Batam gitu. Jadi startnya di Malaysia, kita start di Malaysia, terus turun ke selatan sampai ke Singapura, nyebrang ke Batam, habis itu kita pulang bareng gitu. Dan di sini memang yang tadi itu kedekatan kita gitu, Mas. Jadi kan kita sebagai tour guide atau di sini saya lebih ke tour leader gitu karena jadi leadernya mereka untuk apa jobnya kan lebih luas kalau tour leader. Betul, betul. Kita harus dekat dengan klien. Nah, dekat itu dalam artian nggak terlalu dekat banget, tapi dengan foto ini kita kan bisa lihat bahwasanya ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu atau ada misunderstanding kayak gitu, itu akan lebih mudah diselesaikan karena kan kita Betul, secara betul. emosional udah dekat gitu, Mas. Nah, kedekatan seperti ini yang harus kita jalin, chemistry-nya harus kita jalin dan apa problem-problem permasalahan pertentangan atau topik-topik yang sangat sensitif itu kita hindari begitu, Mas. Hindari. Jadi juga Betul, betul. butuh jam terbang yang ini apa pengalaman juga untuk apa memilah dan memilih topik-topik atau penjelasan yang harus kita sampaikan kepada customer gitu. Ya, oke, oke. Boleh di next untuk fotonya? Nah, kalau ini dengan tamu dari mana Mas Romi ini? Di Prambanan ini ya? Ini kayak dari Spanyol, Mas. Dari Spanyol ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, mereka kan memang tour group. Mereka apa secara general mereka apa keinginannya macam-macam, beda-beda. Karena mereka mungkin salah satunya tertarik ke arsitekturnya, tertarik ke sejarahnya, tertarik ke apanya pembuatannya atau tertarik ke legendanya. Ada juga yang nggak tertarik. Nah, itu gimana ceritanya? Ya ada. Pokoknya di dalam tour itu ada banyak hal yang kita harus sinkronkan, harus kita perbaiki. Pokoknya chemistry-nya harus dapat, Mas. Nah, kita menghindarkan masalah-masalah. Makanya kan topik-topik yang sangat sensitif itu kita hindarkan gitu. Kita hilangkan. Nah, tapi secara umum mereka itu senang foto. Nah, dari situ celahnya kita masuk. Nah, kita kumpulkan mereka foto bareng. Betul. Terus kadang kita sebagai tour guide itu atau tour leader harus tahu spot-spot foto yang bagus. Karena kan mereka dari Spanyol ke Indonesia itu kan jauh. Betul. Mungkin mereka dalam 10 tahun belum tentu mengunjungi Indonesia lagi atau seumur hidup cuma sekali. Nah, mereka pengennya satu kali ngunjungin langsung pengen dapat yang paling bagus spotnya untuk kenang-kenangan untuk ditunjukkan ke anak atau cucu mereka nanti. Nah, ketika kita dapat foto yang bagus, jelaskan ke mereka, oh ini spot yang paling bagus karena kita bisa melihat semua candi kecil, candi besar dan candi dewa utama yang ada di Prambanan. Oh, mereka senang gitu. Jadi kita bisa mendekat secara emosional abis itu. Dari situ ya. Ya. Dan artinya sebagai tour guide juga harus tahu timing yang tepat untuk kita bisa mulai mengambil hati customer kita, Mas Romi ya. Ya, itu harus, Mas, harus. Harus ya. Ya. Oke, siap. Boleh di next untuk fotonya? Ini di Malaka, Mas Romi ya. Ya ini di Malaka. Jadi karena Malaka itu juga kita punya banyak cerita di sana. Kita juga dijajah VOC. Jadi saya berkunjung ke museum-museum yang ada di sana. Ada museum. Ini trip pribadi, Mas.
Trip pribadi ya. Ya, trip pribadi. Jadi Oke, oke. alangkah baiknya sebelum kita ada tamu atau kita membawa tamu, kita harus tahu dulu spot-spotnya, tempat-tempatnya, Seperti apa alur-alurnya begitu ya? seperti apa, terus kondisinya seperti apa, yang mana yang harus kita jelaskan, kita harus survei dulu. Jadi ini istilahnya survei. Gitu. Betul-betul. Kalau dalam bahasa grup, kalau kita sedang ada kegiatan workshop itu mungkin bisa dibilang edukasi tur di lapangan gitu Mas Romi ya? Ya mungkin bisa jadi sama. Sama ya. Ya. Oke. Boleh di next lagi untuk foto-fotonya. Nah ini cukup unik Mas Romi. Nah ini Mas Romi yang di sebelah mana mungkin bisa di zoom fotonya? Saya di sebelah kiri masih. Nah Oh, itu iya, yang muncul betul. kepalanya doang itu Mas. Nah iya. Ya ini bersama siapa Mas Romi? Bisa dijelaskan? Nah, ini ada 74 orang yang saya jelaskan tadi. Ini adalah program Elevocalae. Jadi program beasiswa dari negara Kolombia kepada tour guide dan pelajar-pelajar yang ada di seluruh dunia. Nah, kebetulan kita waktu itu 2017 ada 74 peserta, Mas. Nah, dan batch kita atau istilahnya alumni kita itu mendapatkan privilege diundang oleh Presiden Kolombia waktu itu untuk datang ke istana dan berfoto. Jadi beliau ini menyemangati kita bahwasanya Kolombia ini negara besar, negara yang indah. Tolong nanti disampaikan kepada dunia apa yang kalian dapatkan di sini, gitu. Nah, jadi kita dikumpulkan di sini. Saya merasa terhormat sekali karena saya pribadi belum pernah foto dengan Presiden Indonesia. Dengan Presiden negara sendiri aja belum. Nah, di sana malah diundang terus foto bareng kayak gitu. Walaupun nyempil, nggak apa-apa, Mas. Iya. Tapi sebuah kebanggaan juga Mas Romi ya. Diundang oleh salah satu. Kebetulan di sini memang isinya kebanyakan tour guide dari negara-negara di Asia, Australia, New Zealand juga ada. Jadi di sana kita mempererat silaturahmi, komunikasi. In case nanti kita mau membuat bisnis atau istilahnya menginformasikan kalau misalnya saya butuh ini di tour saya atau saya butuh guide, kita bisa komunikasi di situ. Oke. Jadi teman-teman yang malam hari ini mengikuti diskusi kita, ada banyak hal yang disampaikan Mas Romi tadi ya terkait bagaimana tips pribadi seorang tour guide yang cukup bisa membuat hati customer ini nyaman dan senang dengan servis kita. Ya mungkin kita bisa menjadi satu pendengar yang baik, kemudian menjadi seorang problem solver atau lebih tepatnya ke konsultan dari kebutuhannya mereka. Dan yang ketiga, kita hindari topik-topik atau pembicaraan-pembicaraan yang sangat sensitif. Karena itu mungkin akan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Kurang lebih seperti itu, Mas Romi ya. Dan mungkin itu bisa diterapkan ke customer-nya siapapun. Baik customer dari luar negeri maupun customer yang domestik sekalipun. Maupun trip yang sifatnya grup besar ataupun sifatnya yang private trip. Namun teman-teman, selepas ini kita akan diskusi di segmen yang terakhir terkait mungkin Mas Romi nanti akan share bagaimana ketentuan untuk menjadi seorang tour guide ya, karena Mas Romi ini adalah salah satu pengurus atau humas dari DPC HPI Sleman, nanti mungkin bisa share terkait hal tersebut. Namun sebelumnya untuk kita bisa siap-siap kopi atau kalau mau menghabiskan kopi teman-teman yang tadi sempat ngopi ya, kita rehat sejenak, mari kita simak pariwara berikut ini. Live streaming YouTube MF Indonesia.
Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, and comment YouTube MF Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman semuanya masih bersama dengan kami pada diskusi malam hari ini. Kita masih bersama dengan Mas Romi Mauli dan kita kurang lebih hampir sudah 1 jam Mas diskusi. Sangat-sangat tidak terasa ya, sangat cepat sekali. Karena sebenarnya mungkin kita harus lebih lama lagi karena masih banyak ilmu dan hal-hal yang sangat-sangat positif dan menarik yang bisa disampaikan oleh Mas Romi nanti ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah masuk ke segmen yang akhir. Sebelum nanti Mas Romi menutup dengan salah satu trip bagaimana Mas Romi ini bisa mendapatkan customer dari luar negeri, bagaimana caranya, media apa yang digunakan. Mungkin Mas Romi bisa share terlebih dahulu, teman-teman yang ingin terjun di bidang pariwisata, kemudian menjadi seorang tour guide, itu bisa disampaikan Mas, bagaimana ketentuannya atau prosedurnya. Ya, untuk yang pertama mungkin saya bisa di-share link yang kemarin saya Oke. ini, Mas. Boleh di-share, Dek, untuk linknya? Oh, dibuka gitu. Dibuka, betul-betul. Nah, ini contoh yang saya share karena saya yang share informasi ini. Jadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Pramuwisata Indonesia Yogyakarta. Nah, di sini tahun 2020 mengadakan diklat untuk tour guide. Jadi tour guide itu pemandu wisata. Nah, terus ke bawah, Mas. Terus ke bawah. Nah, di sini untuk menjadi tour guide di sana ada persyaratannya. Mungkin ke atas, agak ke atas. Terus ya. Nah, persyaratan untuk menjadi tour guide itu harus mengikuti diklat. Dalam hal ini kita HPI Yogyakarta, Himpunan Pramuwisata Indonesia Yogyakarta biasanya mengadakan 2 tahun sekali kalau tidak salah diklat untuk menjadi tour guide. Jadi di sana persyaratannya adalah fotokopi KTP DIY yang pertama, yang kedua fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang formal. Jadi yang ketiga fotokopi sertifikat dan piagam pendukung tentunya yang mendukung dalam bidang pariwisata. Misalnya kita pernah ikut mungkin kalau misalnya Mas Alfi mengadakan seminar pariwisata atau seminar tentang menjadi tour guide, tour leader atau tentang apalah dalam bidang pariwisata itu bisa dilampirkan. Atau pernah job training di salah satu travel agent atau pernah mengurusi event apa, LO dan macam-macam bisa dilampirkan. Terus CV atau biodata, fotokopi SKCK. Jadi ini perlu sekali. Jadi kalau misalnya kita bersih secara hukum, kita bisa melanjutkan gitu. Jadi kan untuk menjadi tour guide itu kita harus bersih secara hukum gitu Mas. Harus tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia khususnya. Terus surat keterangan dokter karena memang harus sehat walafiat, kita kerjaannya memang bertumpu ke fisik gitu, kita harus jalan, ngomong, memperhatikan orang, jangan sampai ada yang hilang, kita harus moving dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, pokoknya harus aktif selama tour itu, jadi memang harus diperlukan fisik yang sehat gitu. Betul. Foto, terus map, usia minimal 20 tahun karena jangan terlalu muda, dan diutamakan bahasa asing selain bahasa Inggris. Seperti yang saya bilang tadi, bahasa Inggris itu banyak. Dan guide kita stok yang berbahasa Inggris itu juga banyak. Jadi kita mengutamakan untuk mengisi slot guide yang berbahasa selain bahasa Inggris, misalnya bahasa Rusia, Mandarin, dan lain-lain. Jadi itu peluangnya lebih besar. Makanya kan kompetisinya lebih sedikit daripada bahasa Inggris. Nah,
ketentuannya adalah setelah kita melakukan diklat ini, kita akan mendapatkan sertifikat dari diklat tersebut setelah lulus uji kompetensi. Jadi ada asesi di situ, kita diuji setelah diklat sekitar 2 minggu gitu, 2 minggu kita diklat teori dan juga praktek lapangan. Setelah itu kita diuji, setelah kita dapat sertifikat, setelah ujian lulus, kita baru menyertakan atau apply lagi sertifikat tersebut untuk mendapatkan lisensi. Nah, lisensi ini adalah hal atau surat izin yang bisa kita bawa untuk kita guiding gitu. Jadi ini surat izin formal yang dikeluarkan pemerintah khususnya di DIY untuk kita guiding di berbagai tempat gitu, Mas. Jadi step-stepnya kita harus ikut diklat, dapat sertifikasi, habis itu mengajukan lisensi, dapat lisensi baru bisa jadi tour guide. Jadi benar-benar resmi menjadi seorang tour guide ketika sudah mendapatkan lisensi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Romi ya? Iya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman yang ingin menjadi tour guide ya, mungkin bisa ikut juga apa yang disampaikan oleh Mas Romi tadi dan mengunjungi DPC HPI Sleman.org. Kalau ini untuk khusus Sleman dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kalau misalkan ada di daerah lain nanti mungkin bisa dicek juga untuk di DPC HPI, di searching di Google mungkin informasi tersebut juga tersedia. Ya, oke. Kita lanjut, Mas Romi. Mungkin bisa di-share nih, Mas, terkait bagaimana cara untuk mendapatkan customer, ya terutama dari negara-negara yang spesifik bahasa Spanyol tersebut, ya. Kalau dulu mungkin media sosial belum terlalu familiar, ya, tapi sekarang sangat familiar sekarang sangat familiar sekali. Nah, kalau Mas Romi sendiri, cara apa yang dilakukan untuk bisa mendapatkan customer tersebut? Ya, kita sebenarnya karena saya juga sudah cukup lama berkecimpung di dunia pariwisata, khususnya yang berbahasa Spanyol. Jadi basicnya adalah kita melayani, servis tamu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan dapat feedback yang bagus, dan itu akan direkomendasikan tidak mungkin ke travel agentnya. Akhirnya kita dipekerjakan kembali oleh travel agentnya. Tapi ada juga customer atau klien yang merekomendasikan ke temannya. Nah, kalau misalnya nanti ke Indonesia, kamu ke ini aja, hubungi ini, karena sekarang itu mudah untuk menemukan gitu loh. Jadi di website yang tadi di PCHPI Sleman itu kita bisa memilih atau mencari guide yang sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Misalnya saya pengen bahasa Spanyol, di sana diketik ada tour guide bahasa Spanyol, nanti ada muncul orang-orangnya, ada berapa orang, terus pengalamannya apa, mungkin ada CV-nya, kayak gitu. Nah, di situ bisa dicari. Jadi karena memang sekarang itu industri pariwisata itu mungkin 4.0 ya, sudah 4.0. Jadi memang basicnya lebih ke internet dan daring. Jadi customer itu bisa mencari langsung tour agent-nya, atau mencari langsung hotelnya, atau bahkan mencari langsung tour guide-nya. Jadi lebih kompetitif dan lebih memang variatif. Nah, tantangannya travel agent memang di situ. Nah, kalau misalnya saya pribadi, banyak dari teman-teman klien saya yang senang dengan servis saya, terus mereka merekomendasikan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan branding. Jadi self branding, kita membuat mungkin website atau yang murah, misalnya di Facebook, Instagram, Twitter, kita selalu update informasi tentang pariwisata di Indonesia, terus join grup-grup pariwisata Indonesia khusus untuk bahasa Spanyol, atau kita mengajar bahasa Indonesia ke orang-orang bahasa Spanyol, dan orang-orang itu tahu kalau misalnya kita guide, nah kita akan di-calling di situ. Tentu itu adalah hal yang dilakukan personal, itu mungkin bisa dibilang tidak resmi. Tapi kalau misalnya sekelas kita sudah punya badan hukum, CV atau PT,
kita bisa ikut tabletop yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata di suatu negara, misalnya di di Spanyol atau di Argentina atau di Kolombia. Itu mungkin lebih menimbulkan trust dari travel agent atau traveler yang ada di negara tersebut gitu. Boleh Mas Romi, betul sekali. Tapi secara artinya umum, monggo lanjut Mas Romi. Silaturahmi silaturahmi itu adalah kuncinya, karena silaturahmi itu bisa berpengaruh kepada rezeki gitu Mas. Semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak rezeki. Nah, kita silaturahmi ke travel agent itu banyak bertemu kita atau mengetahui kita, potensi kita, kapasitas kita akan banyak di hire. Nah, begitu juga ketika kita silaturahmi ke klien-klien atau mantan klien kita, atau di Facebook itu kita selalu bersilaturahmi dalam artian selalu update informasi, status juga dalam bahasa Spanyol tentang pariwisata Indonesia, itu juga saya bilang itu silaturahmi, begitu Mas. Itu yang keaktifan tersebut yang selalu dilihat orang. Betul. Dan cukup unik yang disampaikan Mas Romi ini, karena Mas Romi memilih kata silaturahmi ya. Karena pada dasarnya atau pada umumnya teman-teman kalau yang bermain di dunia bisnis itu bahasanya mungkin agak berbeda. Dan kalau yang disampaikan Mas Romi ini dengan kata silaturahmi ini, kalau saya pribadi merasakan juga lebih adem. Jadi kalau dalam bisnis itu tidak hanya melulu berpikir apa yang akan kita dapatkan, seberapa besar yang akan kita dapatkan, tapi lebih ke apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain ya, karena kita ingin bersilaturahmi, karena kita merasa mempunyai sesuatu yang mungkin kita bisa berikan kepada mereka, tapi kita tidak hanya berpikir bagaimana kita mengambil atau mendapat sesuatu dari orang lain tersebut. It's very good Mas Romi, keren sekali ya. Dan itu tadi ya diskusi kita dengan Mas Romi Maulidi selaku tour guide spesialis bahasa Spanyol. Namun sebelum kita tutup agenda diskusi kita pada malam hari ini, mungkin bisa di-share dulu untuk agenda yang dikirim Mas Romi kemarin terkait dengan pembelajaran bahasa Spanyol. Admin mohon izin untuk di-share linknya biar Mas Romi sedikit bisa menjelaskan di situ. Yang ada di website ya, Mas Romi ya. Atau di pamflet boleh. Siapa tahu dari teman-teman nanti yang akan ingin ikut mendaftar kelas bahasa Spanyol, Mas Romi bisa menjelaskan lebih detail. Nah, ini monggo Mas Romi kalau ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mengikuti nantinya. Nah, ini adalah flyer yang saya share sekitar bulan Agustus. Itu saya buka kelas online gratis bagi beberapa orang, 15 orang yang ingin belajar bahasa Spanyol dari awal. Saya ingin menjelaskan atau memperkenalkan bahasa Spanyol bagi mereka-mereka yang ingin belajar bahasa Spanyol. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin mereka ingin terjun di pariwisata tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, pintu yang saya berikan adalah bahasa Spanyol ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya basic bahasa Inggris, itu bagus. Nah, bisa langsung daftar untuk jadi guide bahasa Inggris untuk orang-orang asing. Kalau misalnya teman-teman punya bisa bahasa Indonesia, bisa storytelling, itu bagus untuk jadi tour guide bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, saya sediakan pintunya. Kalau misalnya mau belajar bahasa Spanyol untuk menjadi guide bahasa Spanyol, saya juga buka kelas online bahasa Spanyol, belajar dari awal sampai mahir gitu. Tapi itu berjalan 2 bulan, dan sekarang saya masih mempertimbangkan untuk membuka lagi gitu Mas, karena memang menyesuaikan dengan ini aktivitas saya. Nah, untuk yang mungkin flyer sebelumnya, saya juga mengundang teman-teman saya yang native bahasa Spanyol. Saya juga punya teman dari Kolombia, dari Argentina, terus dari Spanyol yang bisa menemani teman-teman untuk belajar speaking, conversation. Mungkin gitu. bisa di-share admin untuk pamfletnya sebelumnya yang berbentuk foto ya Mas ya, image ya kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ya, mungkin bisa di-share admin untuk pamfletnya. Nah, ini Mas Romi ya. Bukan, ini adalah
reuni Oh, reuni, kami betul. alumni program Elevocalai dengan duta besar Spanyol di Indonesia. Ada lagi yang Oke. sama teman saya itu. Nah, ini kan saya juga mengundang teman saya Juli. Ini malah jadi Romi Yuli ya. Betul. Jadi Romeo Yuli ini ya. Sinetron Indonesia ini jadinya ya. Iya. Wah, kebetulan sekali nih. Jadi Betul. saya sebagai pengajar bahasa Spanyolnya untuk meyakinkan teman-teman yang berminat, saya juga mengundang teman saya yang dari dari Kolombia, dia native, untuk menemani teman-teman dalam praktek speaking. Jadi untuk praktek berbicara, berbincang-bincang itu kita perlu orang yang asli, orang yang berbahasa Spanyol asli. Itu juga akan meningkatkan confidence, percaya diri ketika kita ngomong. Semakin sering kita ngomong dengan orang native, confidence kita akan naik. Gitu. Itu juga selain itu kita juga diperbaiki nanti kalau misalnya native-nya tidak paham, berarti bahasa kita atau pelafalan kita salah. Nah, di situ. Jadi saya turut mengundang teman-teman saya ini salah satu teman. Jadi ada banyak teman-teman yang nanti saya undang untuk menemani murid-murid untuk belajar bahasa Spanyol. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Romi, dan sekali lagi teman-teman yang memang ingin belajar bahasa Spanyol nanti bisa dapat infonya dari website tadi yang di-share oleh Mas Romi tadi ya, dan nanti bisa belajar langsung nih sama Mas Romi. Apalagi yang mau jadi tour guide mengambil spesifikasi bahasa Spanyol nih. Nah, Mas Romi ini ahlinya dan nanti mungkin bisa belajar bersama-sama. Dan kita sudah sampai di akhir acara ya. Kita sudah 1 jam lebih, bahkan hampir 1 jam setengah, tepatnya 1 jam 20 menit bersama dengan Mas Romi. Jadi poin-poin penting yang bisa kita tangkap pada diskusi malam hari ini adalah bagaimana kita sebagai seorang tour guide, siapapun itu customer-nya, siapapun itu, dari manapun mereka datangnya, paling tidak kita harus memahami mereka. Kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian kita harus menjadi problem solver atau konsultan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan hindari membahas topik-topik yang mungkin membuat mereka jadi kurang nyaman. Dan temukan momentum untuk bisa mengambil hati dari customer kita tersebut. Tipsnya bagaimana? Silakan rewind video ini, nanti bisa disimak lagi pemaparan dari Mas Romi Maulidi. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Romi atas waktu dan kesediaannya. Ya, terima kasih semoga banyak apa yang juga disampaikan Mas Alvin atas kesempatannya di sini. Boleh. Semoga apa yang disampaikan Mas Romi tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya, dan mungkin apa yang disampaikan Mas Romi ini bisa juga menjadi amal jariah yang bagus, yang baik untuk Mas Romi dan keluarga dan keluarganya ya tentunya. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Oh, tapi satu hal lagi nih. Masih ada dalam catatan saya ini. Nanti tidak afdol kalau tidak kita minta Mas Romi untuk menyampaikan. Bisa diberikan satu masukan Mas, saran untuk teman-teman yang ingin menjadi tour guide ya, apa saja yang harus mereka lakukan pertama kali, terutama terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi tour guide yang berdedikasi, berintegritas, dan memiliki totalitas. Itu sangat penting sepertinya Mas. Monggo di-share sedikit Mas Romi. Ya, yang paling penting yang harus kita punya adalah passion ya. Jadi passion itu yang akan menimbulkan kecintaan, dedikasi, konsistensi, kontinuitas kita ketika kita sudah bekerja sebagai tour guide. Tidak hanya dalam proses menjadi tour guide, tapi ketika sudah menjadi tour guide, bahkan sudah lama menjadi tour guide. Karena ketika kita passionnya memang di bidang itu, pekerjaan itu, kita akan senang. Apapun masalahnya, betul. apapun rintangannya, Betul. minimal kita ketika ada masalah, aduh kenapa saya tidak menyesal kenapa memilih hal ini atau pekerjaan ini. Nah, karena memang passion itu kecintaan, saya cinta traveling, saya cinta sharing dengan orang, saya cinta bertemu dengan orang-orang, saya cinta untuk mengetahui sesuatu yang baru, budaya baru, bahasa baru,
pengalaman baru, kenal dengan orang-orang baru dari negara-negara mungkin secara spesifik berbahasa Spanyol atau dari negara-negara yang tamu kita datang gitu. Saya cinta dengan itu akan membentuk passion. Nah, ketika rintangan muncul, ada kesulitan, nanti mungkin ada 1-2 tamu yang tidak cocok dengan kita, ada problem, bahkan mungkin sampai memuncak problemnya, kita tidak gentar. Nah, kita bisa menyelesaikan itu sedikit demi sedikit. Nah, itu. Jadi yang harus kita punyai pertama, sadari dan munculkan passion itu, Mas. Setelah Baik, passion Mas itu ada, insya Allah step-step selanjutnya akan mudah. Gitu. Akan mudah, betul. Jadi kurang lebih yang disampaikan Mas Romi ini juga sama yang disampaikan oleh Mas Rahmat Budi hari Rabu kemarin, ya, selaku tour guide dari Bali. Ketika kita memang ingin bisa all out, bisa totalitas, bisa benar-benar menunjukkan kemampuan terbaik kita, cintai apa yang kita lakukan tersebut, dan benar-benar kalau itu passion kita, kita akan lebih powerful lagi, ya. Jadi itu teman-teman pesan dari Mas Romi, dan mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Romi atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf bagi rekan-rekan semuanya yang apabila dari diskusi kita malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kebaikan atau manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari diskusi kita malam hari ini, mungkin semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, dari tim MF Indonesia dan juga Mas Romi Maulidi, ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.